Sebenarnya syukur itu bisa diartikan agar kita terhindar dari apa yang menjadikan musibah menghampiri kita. Bagaimana kaum Sabah itu diberikan oleh Allah betapa banyaknya kenikmatannya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa an shimal. Allah memberikan penduduk kaum Sabah itu berupa jannatain, dari sisi kanan dan kirinya mereka memberikan perkebunan yang sangat makmur, yang sangat subur. Tetapi Allah hanya meminta mereka bersyukur atas itu semuanya, tetapi mereka tidak melakukan itu, maka kemudian Allah menghabiskan kaum Sabah. Itulah pentingnya dari ucapan syukur kita. Bagaimana kemudian Allah mendokumentasikan bentuk syukur itu sangat penting bagi seorang hamba. Bagaimana Allah memberikan Qarun kelebihan harta di atas kebanyakan orang lain, yang kita sampai kenal sekarang ini dengan istilahnya harta Qarun. Harta yang sebenarnya tidak diberkahi oleh Allah, harta yang dimiliki orang yang tidak pandai bersyukur, tetapi justru kita kejar-kejar sebagai harta Qarun itu. Bagaimana Allah memberikan harta yang berlebih kepada Qarun itu, sampai kemudian inna mafatihahu latanu bi usbati ul quwwah. Di juz 20 Allah menerangkan bagaimana kondisi kekayaan Qarun itu tidak disebutkan betapa banyaknya, tetapi hanya disimbolkan dengan kuncinya saja. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, bahwa kunci kekayaan Qarun itu dipikul. Kalau sekarang kunci itu barangkali ATM-nya atau kartu kreditnya, itu hanya kunci perbendaharaan gudangnya itu tidak hanya cukup dibawa oleh satu orang, tetapi harus dipikul oleh beberapa orang. Ulama-ulama mengatakan sampai 7 orang hanya untuk memikul kunci gudangnya saja perbendaharaan. Allah tidak bermaksud memberikan kemudian Qarun itu tidak diminta oleh Allah apapun. Qarun hanya diminta oleh Allah rasa syukurnya dan mengakui bahwa harta itu semata-mata Allah yang telah memberikan kemudahan kepadanya. Tetapi Qarun justru mengatakan semuanya ini adalah atas hasil usaha Qarun itu sendiri, maka Allah hancurkan itu. Maka kemudian setiap penceramah, setiap dai-dai ketika memberikan ceramahnya, memberikan pengantar ceramahnya, selalu didahului mari kita bersama-sama meningkatkan atau mengucapkan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat itu, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, agar nasib kita tidak seperti yang dialami oleh kaum Sabah, tidak dialami oleh Qarun dan orang-orang yang semisalnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah buka puasa Masjid Syuhada rahimakumullah, sore hari ini tema yang telah diberikan oleh panitia kepada saya sebagai Ustadz pengganti yang karena Ustadznya berhalangan hadir, itu arti penting Ramadan bagi Muslim di Indonesia. Ada kalimat di Indonesianya ini yang kemudian agak menjadi berpikir keras. Secara pribadi kemudian apa bedanya cara Ramadannya kita di Indonesia dengan Ramadannya penduduk-penduduk di belahan dunia yang lainnya. Nanti mari kemudian kita bahas bersama keunikan-keunikan Ramadan yang ada di Indonesia. Untuk menyambut Ramadan di Indonesia, itu dimulai tidak hanya ketika Ramadan yang kita lakukan sekarang ini, tidak hanya ketika sudah mulai masuk Ramadan kemudian orang berbondong-bondong tarawih di masjid. Untuk memasuki Ramadan, orang Indonesia tidak hanya kemudian malam-malam membangunkan orang sahur dengan cara
ada yang dengan drum band, ada yang dengan patrol, ada yang dengan yang lainnya. Orang Indonesia tidak hanya mengisi Ramadannya dengan cara membunyikan petasan-petasannya. Orang-orang Indonesia tidak hanya mengisi ketika Ramadan dengan kegiatan-kegiatan takjilnya yang sekarang disorot oleh media. Bagaimana takjil itu menjadi sesuatu yang sensasional di Indonesia. Bagaimana takjil itu tidak hanya dinikmati oleh orang Muslim saja. Takjil itu juga dinikmati oleh beberapa saudara-saudara kita yang tidak seagama. Beberapa hari yang lalu bahkan di media nasional ada seorang pemuka agama lain mengatakan, untuk urusan agama kita toleran, tetapi untuk takjil kita duluan. Barangkali kita semuanya mengatakan itu. Betapa indahnya Ramadan di Indonesia. Mereka yang datang untuk berburu takjil padahal mereka tidak yang berpuasa. Ada teman yang lain kemudian membuat status itu ketika dia berburu takjil di daerah Surabaya. Itu mereka bersama temannya yang beragama lain, sebutlah agama Buddha begitu. Kemudian diajak memberi takjil di jalan-jalan berburu takjil itu. Yang dibeli karena baru jam 3 dan panas-panasnya dia membeli yang minuman es yang seger-seger itu, tidak tahu bahwa nanti yang dimakan itu atau yang diminum baru nanti maghrib. Dari jam 3 sampai maghrib kalau tidak dimasukkan ke kulkas itu juga sudah tidak dingin lagi. Tetapi itulah keseruan Ramadan di Indonesia. Belum kemudian tradisi-tradisi yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah takjil masih syuhada rahimakumullah. Secara umum orang Indonesia ataupun orang Muslim di mana-mana dalam menghadapi Ramadan itu mereka mempunyai tiga persepsi atau 3 sikap bagaimana mereka masuk bulan Ramadan. Ada yang pertama itu kelompok yang menganggap Ramadan itu sangat berat. Mereka menganggap masuknya bulan Ramadan itu menjadi sangat berat. Mereka kemudian ada yang mengekspresikan, aduh Ramadan mana? Baru kemarin perasaan Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Orang-orang yang kemudian menjadikan Ramadan ini berat, itu juga kemudian menyikapinya dengan 2 persoalan. Mereka juga tetap melakukan kegiatan ibadah puasa karena mereka mengetahui betapa bahwa puasa itu menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Tetapi karena aktivitas mereka berbeda dengan kita, mereka yang berat menjalani Ramadan itu karena aktivitas sehari-harinya tidak sama dengan kita. Mereka cara bekerjanya lebih berat daripada kita. Mereka yang tetap menjalankan puasa Ramadan walaupun dengan cara yang sangat berat, mereka adalah orang-orang yang bekerja di lapangan. Mereka yang bekerja di bangunan-bangunan itu. Mereka yang kemudian menjadi petani. Mereka yang saat ini sebagai nelayan. Mereka jauh lebih berat dalam menjalankan puasanya daripada kita yang kalau di siang hari yang kita kerja kantoran, mungkin dari pagi sampai siang ataupun sampai pulang kerja kita ada fasilitas AC dan yang sebagainya. Pekerjaan kita tidak sebanyak mereka. Tetapi bagi mereka yang menjalankan Ramadan dengan yang sangat besar itu, dengan sangat berat itu, tetap mereka menjalankan puasa, maka keadilan Allah barangkali mereka pahala puasanya lebih dari kita. Tetangga saya kemarin ikut buka bersama di masjid desa kami. Itu bercerita puasa-puasa proyeknya karena kerja bangunan harus memasang atap rumah, pasang genteng. Saat ikut buka puasa di rumah atau di masjid kampung kami, dia yang ceritakan itu adalah, Pak, tadi saat pasang genteng di rumah atau di proyek itu, karena saking panasnya udara di luar, saya harus melepaskan kopiah saya dan saya celupkan di air itu sebanyak 5 kali. Betapa mereka beratnya menjalankan puasa dengan pekerjaan rutinitas yang mereka harus tanggung untuk menafkahi keluarga mereka. Maka bersyukurlah kalau kita puasanya seperti ini saja, artinya tidak terlalu berat menikmati puasa ini. Bagi mereka yang di luar jauh lebih berat dalam menjalankan ibadah puasanya.
Belum lagi kemudian TKI yang ada di Malaysia, TKI yang ada di luar negeri, yang mereka mensiasati puasanya agar tidak bolong. Karena saya punya paman sendiri seorang TKI di Malaysia, untuk mensiasati agar bisa menghidupi keluarganya, dan kemudian mereka tidak bolong puasanya. Mereka hanya mengambil pekerjaan itu cuma setengah hari. Mereka hanya mengambil pekerjaan berangkat jam 1 siang, kemudian nanti menghabiskan pekerjaannya di proyek sampai maghrib, kemudian baru pulang. Betapa mereka sangat susahnya, sangat beratnya dalam menjalani ibadah puasa di luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya. Kelompok yang kedua dalam menyingkapi bulan Ramadan itu ada yang dengan biasa-biasa saja. Ramadan ada, Ramadan tidak ada, tidak berpengaruh bagi dia. Kalaupun mereka menjalankan puasa, rutinitas pekerjaan mereka atau rutinitas puasa mereka hanya selesai dari sahur sampai berbuka puasa. Dia menjalaninya biasa-biasa saja. Kalau ada orang waktunya tarawih, ikut tarawih. Waktunya orang mudik, ikut mudik. Orang waktunya belanja di mal, ikut belanja di mal. Orang waktunya takjilan seperti ini, ikut takjilan seperti Bapak Ibu sekalian. Menjalankan ibadahnya biasa-biasa saja. Ada juga yang biasa-biasa saja dan tidak menjalankan puasa. Tidak pengaruh. Tetap siang hari kemudian mampir warung. Siang hari tetap kemudian kemaksiatan seperti biasanya. Nah, ada kelompok ketiga ini yang menghadapi Ramadan, menganggap Ramadan itu adalah sesuatu yang istimewa, maka kemudian mengekspresikan kedatangan Ramadan ini dengan cara kegembiraan, dengan melakukan sesuatu hal-hal yang penuh kegembiraan, sukacita, merayakan Ramadan dengan senang hati, karena betapa Ramadan itu menjadi bulan yang luar biasa bagi mereka yang memahami bagaimana datangnya bulan Ramadan itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah, bahwa orang yang memahami Ramadan itu adalah bukan bulan yang biasa-biasa saja. Ramadan itu bukan hal yang biasa-biasa saja, itu diperlukan pengetahuan, diperlukan ilmu, dan diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Mereka menghabiskan Ramadan dengan target-target karena mereka merasa senang. Barangkali kelompok inilah mereka yang ketika mulai dari bulan Rajab, mulai bulan Sya'ban, selalu berdoa mudah-mudahan diberkahi kehidupannya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kemudian disampaikan pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan masuk, kemudian Allah tinggal menanyakan, ini loh Ramadan sudah masuk, kamu mau ngapain? Maka kelompok yang berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan ini, mereka mempunyai target-target, walaupun target itu tidak sepenuhnya tercapai. Betapa banyak di antara kita yang awalnya ketika mau melaksanakan bulan Ramadan itu target 1 hari 2 juz. 1 harinya tidak pernah berhenti puasa, tidak pernah berhenti ikut tarawih, tidak pernah putus-putus jamaah. Tetapi kenyataannya di tengah perjalanan ada undangan buka bersama. Di tengah perjalanan ada proyek ataupun ada kegiatan aktivitas pekerjaan. Tetapi paling tidak kemudian kita mengisi Ramadan itu dari sekian banyak kelompok itu, kita termasuk kelompok yang ketiga, yaitu kita menganggap Ramadan itu adalah menggembirakan, menyenangkan. Nah, inilah kemudian tradisi Ramadan itu dibudayakan. Barangkali mereka yang mentradisikan Ramadan ini terinspirasi dari hadis Nabi, man fariha bidukhuli syahri Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang ketika datangnya bulan Ramadan dengan perasaan gembira, sukacita, maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka pada dirinya. Hadis ini menjadi perdebatan kesohihannya. Tetapi kalau kemudian kita runtut, tidak hanya berhenti pada kegembiraan, tetapi mengisi Ramadan dengan penuh sukacita, maka hadis ini menjadi relevan bagaimana orang menjadi gembira kedatangan Ramadan dan menjadi asbab mereka tidak dimasukkan kepada api neraka, itu sangat relevan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bagi orang yang puasa ada 2 kegembiraan.
Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Yang pertama adalah inda fitrihi. Fitri itu diartikan kalau hariannya itu saat berbuka puasa. Tetapi kalau ada yang mengartikan fitri itu ketika Idul Fitri, maka itu juga masuk akal. Kalau kemudian kita mengatakan farhatun inda fitri, ketika gembira saat berbuka puasanya, memang saat itulah kita waktunya untuk bergembira, merasa alhamdulillah seharian kita telah bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Maka kemudian ketika air mengalir, kita berdoa, dhahabat dhama'u wabtalatil uruhu wasabatal ajr insyaallah. Tinggal berdoa itu, ya Allah, kami telah berpuasa, telah mengalir air di tengkorongkongan kami, wasabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan Engkau tetapkan pahala semua jerih payah saya mulai dari sahur sampai kemudian berbuka puasa ini menjadi pahala yang sabit, yang menetap. Yang kedua, bagi orang yang bergembira atas puasanya, inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih, ketika orang itu berjumpa dengan Tuhannya. Kegembiraan yang kedua bagi orang yang merayakan kedatangan bulan puasa itu, yaitu yang kedua saat mereka sudah berjumpa dengan Tuhannya. Apapun amalan-amalan kita, Allah telah menetapkan semua pahalanya, Allah telah menentukan dalam Al-Quran. Bagi orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, mengatakan satu hurufnya dihitung 10 pahala. Bahkan Nabi kemudian memperinci, alif lam mim itu termasuk 3 huruf yang mendapatkan masing-masing 10 pahala, menjadi 30 pahala. Nabi juga mengatakan orang yang berpuasa, orang yang bersolat jamaah, maksud saya, orang yang sholat jamaah derajatnya 27 kali. Orang yang berinfak dan bersedekah, Allah akan membalas 10 sampai 700 kali. Tetapi itu semuanya tidak berlaku ketika bulan puasa. Wa ana ajzi. Kata Allah, puasa itu untuk saya dan saya sendiri yang akan membalasnya. Dari sinilah kemudian ulama-ulama terdahulu, para wali-wali songo, bagaimana untuk mempersiapkan masyarakatnya agar mereka bergembira terhadap kedatangan bulan Ramadan itu dengan berbagai macam cara, berbagai macam persiapan. Yang kalau kita kenal sekarang itu ada namanya tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan bagi masyarakat perkotaan barangkali tarhib Ramadan menjadi tren baru. Pawai, kemudian ada kampanye atau misalnya ada semarak Ramadan dan sebagainya. Itu bagian daripada menyambut kegembiraan bulan Ramadan. Tetapi bahwa di antara kita ada yang memasang marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul mubarak, tetapi sejatinya mereka tidak mengetahui apa itu artinya marhaban ya Ramadan. Marhaban yang kita kenal dengan marhaban ya Ramadan sebagai ekspresi kegembiraan terhadap kedatangan Ramadan, itu sejatinya dari kata-kata marhaban itu artinya adalah rohaba atau rohaba. Itu artinya secara bahasa itu adalah kita membuka hati kita, membuka dada kita selapang-lapangnya atas informasi ataupun atas sesuatu kebaikan-kebaikan yang akan masuk kepada diri kita, maka kita ekspresikan dengan cara marhaban. Kita lapangkan, kita bukakan dada kita dengan agar informasi-informasi kebaikan yang akan masuk ke kita, yang akan mendatangi kita, itu bisa kita terima dengan sebaik-baiknya, dengan lapang dada. Maka ketika sudah ada orang mengatakan marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan, itu sejatinya marhaban ahlan nazaltum ahlan. Kami menganggapmu wahai bulan Ramadan itu sebagai ahli sendiri, sebagai keluarga sendiri. Kami tidak menganggapmu Ramadan itu orang lain, makhluk lain. Kami menganggapmu sebagai keluarga sendiri, sangat akrab. Kalau kemudian tetangga jauh atau keluarga jauh itu datang, itu pasti
kita menyambutnya dengan kegembiraan. Maka nazaltum ahlan wa halaltum ahlan. Ketika kedatanganmu wahai Ramadan itu, kami silahkan sepenuhnya menikmati seluruh yang ada di rumah kami. Maka bagi orang yang ketika sudah mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul mubarak, maka sejatinya dia sudah mempersiapkan kedatangan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ibarat kalau kita kedatangan tamu agung, kalau kedatangan kita misalnya Bapak Presiden, atau kemudian kita kedatangan seorang bupati, seorang camat, kedatangan mereka atau beliau-beliau yang mulia itu datang ke rumah kita, maka pastinya kita akan menyambut dengan segala sesuatu terbaik yang ada di rumah kita. Itulah bentuk ekspresinya seseorang ketika seharusnya menyambut bulan Ramadan. Orang ketika sudah memasuki bulan Ramadan, seharusnya mereka sudah melapangkan dadanya menyambut Ramadan itu sebagai keluarga sendiri dengan keceriaan sebagai tamu agung. Lah, ulama-ulama dahulu itu, ulama-ulama yang ada di Indonesia, kemudian memberikan beberapa ritual atau kemudian pengantar bagaimana Ramadan itu agar sudah siap itu. Di antaranya di Jawa ini kan kita kenal ada istilahnya sadranan. Ada istilahnya bulan ini namanya bulan ruah. Kegiatannya namanya sadranan. Kemudian bulannya namanya ruah. Ruah itu dari kata arwah, ruh. Maka aktivitasnya ketika bulan ruah atau bulan Sya'ban di seluruh Indonesia kebanyakan itu tidak lebih dari 3 hal. Pertama, menyiapkan makanan, kemudian berdoa kepada leluhur kita, dan yang ketiga adalah berziarah kepada makam leluhur kita. Terkait dengan 3 hal ini, walaupun berbeda-beda di masing-masing daerah, ada istilahnya tersendiri. Tapi karena saya sebagai orang Jawa, maka saya lebih familiar dengan katanya misalnya bulan ruah atau bulan ruh itu sendiri. Kita mengetahui bahwa tidak semuanya orang itu akan hidup selamanya. Betapa orang sebanyak yang telah kita jumpai dalam 1 tahun ini itu sudah tidak bersama-sama lagi di Ramadan tahun ini. Tahun ini misalnya saya hitung keluarga inti saya di bulan ini itu sudah ada 4 orang yang tidak bisa mengikuti Ramadan. Bahkan tadi pagi misalnya saya dapat kabar dari Lamongan, dari keluarga bibi saya meninggal jam 7 dan saya tidak bisa pulang karena memang sudah ada tugas hari ini. Artinya masing-masing dari kita menyadari bahwa tidak ada orang yang hidup abadi di dunia ini. Maka perlu persiapan yang sangat matang, dan salah satu persiapannya adalah memasuki bulan Ramadan ini. Salah satu sahabat itu pernah bermimpi, namanya Thalha bin Ubaidillah. Bagaimana menggambarkan keutamaan bulan Ramadan. Thalha bin Ubaidillah ini pernah bermimpi dan bertemu dengan 2 sahabatnya. Sahabatnya ini kebetulan kakak beradik. Kakak beradik ini hidup bersama-sama dan masuk Islam bersama-sama. 2 saudara kembar kemudian masuk Islam bersama-sama dengan semangat yang sama-sama. Satunya kebetulan meninggal duluan jihad fisabilillah. 2 orang sahabat ini yang bersaudara kembar ini dua-duanya dengan tekad agar bisa hidupnya dihabiskan di jalan fisabilillah. Tetapi Allah mentakdirkan 1 orang sahabat yang satunya ini meninggal gugur di medan perang atau fisabilillah. Tetapi 1 sahabat yang lain ternyata ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan normal 1 tahun berikutnya. Nah, di mimpinya Thalha bin Ubaidillah ini, dia melihat 2 orang sahabat yang tadi sama-sama berjihad fisabilillah, cuman cara meninggalnya yang berbeda ini. Dia melihat dua-duanya sudah mau masuk ke dalam surganya Allah.
tetapi kemudian dihalangi oleh malaikat penjaga surga. Yang pertama yang meninggal jihad fisabilillah tadi sudah mau memasuki pintu surga, tetapi kemudian malaikat menghalangi, kamu jangan dulu masuk ke surga. Dipersilakan saudaranya yang meninggal belakangan tadi itu. Di belakangan tadi baru kemudian dipersilakan masuk. Nah, kemudian Thalqah bin Ubaidillah ini menjadi aneh. Kok ada orang sahabat yang dua-duanya berjuang fisabilillah, tetapi masuk surganya malah yang meninggal belakangan, yang masuk surga duluan. Maka karena Thalqah ini menjadi sahabat yang utama di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain, maka kemudian Thalqah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi seperti ini. Maka jawabannya Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Thalqah, apakah engkau tidak mengetahui bahwa orang atau sahabatmu yang satunya tadi, yang meninggal 1 tahun belakangan itu, dia masih menjumpai bulan-bulan istimewa, dia masih mengerjakan hal-hal yang lainnya, dia masih menjumpai bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat nuzul Quran, di dalamnya khairum min alfi syahr. Itulah yang membedakan bahwa dia masuk surga lebih duluan. Maka dari sini, dari cerita atau hadis yang diriwayatkan oleh Thalqah bin Ubaidillah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Ramadan itu bukanlah bulan yang biasa-biasa saja. Bulan yang harus kita isi dengan maksimal mungkin, dengan kegiatan-kegiatan yang sangat berfaedah, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, agar isi Ramadan itu kita semuanya bernilai pahala dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan itulah menjadikan alasan kita bisa masuk surga lebih dulu, karena kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada apa yang diajarkan oleh ulama terdahulu dengan mengatakan ruh atau bulan arwah dengan kegiatan sadaranan itu. Ulama-ulama ini hendak mengatakan bahwa kemudian di kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi. Kalau Allah mentakdirkan kita umur 80 tahun, barangkali kenikmatan kita sudah tidak seperti umur 50 tahun. Orang yang hidup ketika sudah 80 tahun, kenikmatannya sudah Allah cabut semuanya. Dari mulai nikmat jalannya, nikmat berdirinya, nikmat pandangannya, nikmat lisannya, nikmat pendengarannya, semuanya Allah sudah mengurangi. Kalaupun Allah kemudian menambahkan umur kita menjadi 100 tahun, maka 100 tahun ini juga akan, mohon maaf, kemudian menjadikan repot keluarga kita. Menjadikan repot keluarga kita, karena memang 100 tahun, usia 100 tahun itu hampir kemudian kita habiskan di atas kasur atau di atas ranjang. Maka keadilan Allah itulah, Allah mengatakan umurnya Nabi Muhammad atau umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun, kata Rasulullah. Karena waktu yang singkat itu Allah hendak mengatakan, walaupun waktu yang singkat ini Allah memberikan keistimewaan pada bulan Ramadan, dan itu diawali dengan aktivitas-aktivitas ketika kita memasuki bulan Sya'ban atau orang sini mengatakan bulan ruah. Allah berfirman sebagaimana saya sampaikan tadi pada muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fasbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Wadrib lahum, ayatnya ini berada di surat Al-Kahfi di juz 15, panjenengan bisa melihat ayat 45 kalau tidak salah di surat Kahfi. Wadrib lahum, Allah menyampaikan dengan kata-kata wadrib, doroba. Kalau kemudian kita mengartikan secara bahasa satu-satu, doroba itu artinya memukul. Doroba yadribu itu artinya memukul. Maka Al-Quran ini memulai dengan kata wadrib lahum, pukullah mereka
masalan wadrib lahum. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Allah melalui surat Kahfi ini agar seolah-olah mengatakan, perhatikan benar-benar dengan mengatakan wadrib lahum masaral hayatid dunya. Wahai manusia, wahai mereka, perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama, sebagaimana Allah menurunkan air dari langit. Kehidupan dunia ini Allah mengibaratkan seperti air yang turun dari langit. Maka air hujan itu adalah air yang istimewa, karena Allah memperumpamakan air hujan itu dengan perumpamaan kehidupan dunia. Saya sering sampaikan ketika di pengajian-pengajian yang lain itu, saya mengatakan jangan sekali-kali mencela air hujan, karena air hujan itu sebenarnya yang kita tunggu-tunggu hampir 1 tahun. Kalaupun kita kehujanan itu cuma tidak lebih dari setengah jam sampai di rumah kemudian kita, tetapi keberkahan air hujan itu sangat luar biasa. Bahkan itu bagian daripada menguatkan kita dan mengusir sihir-sihir yang ada di tubuh kita. Air hujan tidak menjadikan sakit. Saya sudah membuktikan sendiri. Saya punya anak 4. Mulai dari umur sebelum 1 tahun, kalau hujan deras langsung saya suruh keluar, hujan-hujanan. Tidak ada satupun kemudian dari air hujan itu menyebabkan anak-anak saya sakit. Saya berani bukan bertaruh ya Pak ya, menyampaikan ini karena sudah saya latih dari anak pertama. Itu masyarakat protes, Pak, anak-anaknya kok malah dihujan-hujanin anak kecil gitu. Enggak, air hujan tidak menjadikan sakit kita. Air hujan itu adalah menyehatkan. Bahkan Al-Quran itu anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Air hujan itu air yang diturunkan Allah dari langit dan menjadi ma'an tohuro, air yang paling suci dan mensucikan. Dan di ayat yang lain surat Al-Anfal panjenengan bisa menyaksikan nanti itu air hujan itu juga menjadikan menguatkan kita dan menyembuhkan sihir yang ada di tubuh kita. Air hujan juga akan menjadikan kita subur, termasuk terapi kalau panjenengan punya keturunan lagi atau panjenengan yang belum punya keturunan, itu salah satunya terapinya dengan air hujan. Air hujan ditadahin langsung dari langit diminum, nggak usah direbus. Air hujan itu sudah langsung diminum aja tidak apa-apa. Nanti direbus nanti sudah seperti air biasa saja. Itu air hujan manfaatnya. Karena Al-Quran mengatakan kama in anzalnahu minas sama. Air hujan itu diperumpamakan oleh Allah seperti kehidupan di dunia ini. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Air hujan itu yang diperumpamakan seperti kehidupan dunia, fakhtalata bihi nabatul ardi. Ketika sudah berikhtilat, sudah tercampur dengan tanah, maka tanah itu menjadi subur. Tanah kalau sudah kena air hujan, tumbuh-tumbuhan yang gersang itu menjadi hijau. Hewan-hewan yang kehausan menjadi tidak haus lagi. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh air hujan dan kemanfaatannya. Maka kemudian fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tadruhur riyah. Tetapi walaupun banyak manfaatnya itu, kata Allah, kehidupan dunia walaupun seperti air hujan yang sangat banyak sekali manfaatnya itu, fa asbaha hasyiman. Tetapi kalau tumbuhan itu sudah menjadi mengering, fa asbaha hasyiman tadruhur riyah, maka tumbuhan-tumbuhan itu akan menjadi kering dan tadruh itu akan ditiup oleh angin yang kencang, maka tumbuhan-tumbuhan yang kering itu menjadi lenyap. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Saking singkatnya kehidupan di dunia ini, maka para ulama-ulama mengatakan mempersiapkan Ramadan harus dimulai dari bulan Sya'ban ini, yang orang Jawa mengatakan ruah, agar ruh kita, agar kesadaran diri kita meningkat bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Maka kemudian fa'asbaha syibat tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Apa kesamaan air hujan atau air yang turun dari langit ini
dengan kehidupan dunia. Maka ulama tafsir Al-Qurtubi mengatakan kesamaannya air hujan dengan kehidupan dunia ini, beliau mengatakan sama-sama pasti mempunyai sifat berubah-ubah. Yang kita awalnya kecil akan kemudian menjadi tumbuh dewasa, menjadi dewasa menjadi orang tua. Yang dulunya miskin barangkali, yang dulunya ketika mahasiswa makan seadanya, tetapi nanti kalau sudah menjadi orang kaya, menjadi pejabat, selera makannya tidak sama lagi. Maka sifatnya di dunia itu berubah-ubah. Sifatnya di dunia berubah-ubah. Maka ulama Al-Qurtubi ini mengatakan li'annal ma'ala yastaqimu ala halatin wahidah wa kadzalika dunya. Karena sifat air itu tidak ada yang menempati tempat yang satu. Wa kadzalika dunya. Air hujan kalau kita tempatkan di dalam mangkok menjadi air yang berbentuk mangkok. Air hujan kalau kita taruh di dalam plastik menjadi es batu. Air hujan kita campur menjadi dengan kopi, maka menjadi kopi. Nah, itulah perumpamaan kehidupan di dunia ini yang sama-sama katanya berubah-ubah. Maka ketika di dalam dunia ini kita dilarang kemudian untuk kagetan. Kita dilarang untuk dikit-dikit kaget, dikit-dikit kemudian terheran-heran. Biasa saja. Ibu-ibu ini biasanya tidak siap dengan usia semakin meningkat, kemudian wajahnya barangkali sudah umur 50, 60, kok tiba-tiba wajahnya tidak seperti lihat foto ketika 20 tahun, 30 tahun saat mahasiswa, saat SMA, kemudianlah operasi plastik. Kemudian ditebalin wajahnya. Ini artinya bahwa tidak siap menghadapi perubahan-perubahan. Bapak-bapak barangkali yang kemudian dulunya tampil gagah, ketika mahasiswa mengangkat beban 50 kilo, 60 kilo biasa saja. Tetapi ketika sudah umur sekian tahun menjadi berkurang tenaganya. Itulah karena memang kehidupan di dunia itu proses. Begitu juga di antara kita barangkali dulunya waktu mudanya itu sangat nakal barangkali. Kita kenal misalnya ada istilahnya artis hijrah. Artis hijrah yang sebelum hijrah barangkali kehidupannya jauh dari nilai-nilai agama. Tetapi ketika mereka sudah berhijrah, sudah mengalami perubahan, mereka lebih islami daripada kita yang biasa-biasa saja. Karena itulah sifat dunia. Allah bisa membolak-balikkan hati kita, bisa menurunkan dan meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita. Maka salah satu cirinya kehidupan dunia ini adalah li'annal ma'a la yastaqimu ala halatin wahidah wa kadzalika dunia. Begitulah kehidupan dunia itu sifatnya adalah berubah-ubah. Yang kedua, kata ulama Al-Qurtubi, sifatnya kenapa air itu disamakan dengan kehidupan dunia? Karena kata Al-Qurtubi pasti mengalami habis, dan itulah kehidupan dunia, pasti ada fananya. Li'annal ma'a la yabqa wa yadhhab wa kadzalika dunya tufna. Karena sifatnya air itu adalah tidak akan bisa menetap di satu tempat, dan air itu sifatnya akan terus mengalir, dan begitulah kehidupan dunia. Semuanya menjadi fana. Apa yang kita kumpulkan hari ini, apa yang kita bangun rumah hari ini, mobil-mobil kendaraan, pangkat, jabatan dan sebagainya yang kita rintis karir-karir itu suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Maka karena sifatnya sementara itulah tadi dikatakan di dalam Quran yang tadi surat Al-Kahfi fa'asbaha. Tiba-tiba mengandungkan kata-kata fa. Kalau kita belajar agama lebih dalam lagi, bedanya antara fa dan wa itu adalah ketika fa itu prosesnya sangat cepat. Maka di dalam Al-Quran nanti kita temukan bagaimana Allah secepat kilat mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria baru sholat meminta keturunan, maka Allah kemudian menjawabnya fastajaba lahu. Allah langsung mengijabahi menggunakan kata-kata fa. Maka di sini tadi di ayatnya
fa asbaha hashiman, menggunakan kata fa. Maka itu artinya pesannya dalam Al-Quran, karena singkatnya, karena prosesnya dunia itu terlalu singkat, maka tidak ada yang perlu kita banggakan untuk orang lain. Jabatan yang selama ini kita bangga-banggakan itu pasti akan tertinggalkan. Anak-anak kita, istri-istri kita yang semuanya kita banggakan, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Karena dunia itu sifatnya adalah sementara tadi atau fana. Yang ketiga, sifat air yang Allah mengatakan persamaannya dengan dunia ini, yaitu air itu mengandung unsur basah. Kalau kita sudah tercelup ke dalam air, pasti kita basah. Orang tidak ada kemudian renang itu menggunakan berukut dari atas sampai bawah, pakai pelampung, terus kemudian pakai plastik kresek agar tidak basah. Itulah sifat dunia, kata Imam Al-Qurtubi mengatakan, li'annal ma'ala yaktiru ahadan ayyadkhilahu wa la yabtilu kadzalikat dunya la yuslimu ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Kalau orang sudah masuk ke dalam kehidupan dunia, kalau orang itu sudah hidup di dunia, maka orang itu pasti akan mengalami cobaan dan ujian-ujian. Itulah sifatnya dunia. Kalau kita tidak ingin mendapatkan ujian, maka nanti ketika kelak di akhirat nanti tidak. Maka orang kalau sudah di kehidupan dunia, maka salah satu cirinya adalah dia pasti akan dicoba, mendapatkan ujian. Cobaan orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang diuji oleh Allah karena keterbatasan penglihatannya. Ada orang yang diuji oleh Allah tidak mempunyai keturunan. Ada orang yang diuji oleh Allah sempitnya ekonomi dan sebagainya. Yang keempat, barangkali karena waktunya sudah hampir habis. Yang keempat, sifat dunia itu yaitu, kata Al-Qurtubi, jangan mengambil yang berlebih-lebihan. Kalau air itu datangnya berlebih-lebihan, maka itu tidak akan menjadi kebaikan, tetapi justru menjadi bencana. Mohon maaf, barangkali peristiwa yang kita kenal dulu tahun 2004 yang di Aceh, di tsunami itu. Kemudian yang sekarang di daerah Pantura yang sekarang lagi banjir. Itu karena porsi debit airnya terlalu banyak dari yang kita butuhkan. Maka menjadi hal yang menimbulkan persoalan tersendiri. Maka begitulah kehidupan dunia itu. Kalau kita ingin selamat di kehidupan dunia ini, maka jangan mengambil porsi dunia itu terlalu berat, terlalu banyak, secukupnya saja. Karena siapa yang kemudian membawa beban kehidupan dunia ini, terutama harta, dengan berlebih-lebihan, kata Rasulullah, nanti perbedaan orang kaya dengan orang miskin itu masuk surganya selisihnya cuma setengah hari, kata Rasulullah. Tetapi setengah harinya di akhirat itu berbeda setengah harinya di kehidupan dunia. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Maka kalau perbedaannya setengah hari, maka setengah harinya itu sama dengan 500 tahun kita di dunia. Maka kalau kita kemudian mengambil dunia ini dengan berlebih-lebihan, maka itu sejatinya kita menunda kita untuk masuk surga. Apakah kemudian kita dilarang untuk kaya? Rasulullah menganjurkan kita semuanya menjadi kaya. Karena dengan kekayaan itulah kita terhindar dari fitnah-fitnah yang bersifat kefakiran. Kata Imam Ali mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufra, bahwa kemiskinan itu hampir saja menjadikan orang menjadi masuk ke kufuran, kekafiran itulah. Nah, di akhir tausiah ini atau di akhir kajian sore hari ini, Bapak sekalian, setelah mengetahui bagaimana di Indonesia cara mempersiapkan Ramadan itu dimulai dari bulan Sya'ban, yang kemudian ada istilahnya ruahan, ada sadranan, atau di tempat-tempat yang lainnya ada munjung dan sebagainya, agar kemudian diri kita ketika memasuki bulan Ramadan itu sudah siap dengan mengatakan marhaban, dengan cara membuka hati kita dengan dalam-dalam, melepaskan seluruh kegelisahan, melepaskan seluruh unek-unek yang ada di dada kita untuk menerima seluruh apa yang ada kebaikan-kebaikan di Ramadan itu secara maksimal. Maka ulama-ulama membuat metode-metode tadi itu.
dengan cara ada ruahan, ada sadranan, ada yang lain di tempat-tempat yang lain, tradisi-tradisi itu. Kita tidak membicarakan apakah ini ada di dalam ajaran Islamnya, tetapi itulah ulama-ulama kearifan lokalnya beliau-beliau itu telah menjadikan itu. Kita modifikasi sekarang kemudian menjadi pawai dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada persiapan memasuki bulan Ramadan di Indonesia. Tujuan akhir dari puasa itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Itulah tujuan dari puasa. Selain kemudian ketakwaan pribadi, la'allakum tattaqun, ketakwaan sosial karena kita menyadari, tetapi di ayat ini walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang pertama diinginkan dalam ayat ini adalah kita agar menyempurnakan puasa kita selama 30 hari dengan tujuannya agar kita mentakbirkan atau mengesahkan Allah. Wa tukabbirullaha ala ma hadakum. Betapa kemudian kita menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Wong kalau kita tidak makan seharian saja sudah seperti ini, maka kemudian tidak ada faedahnya sama sekali. Kemudian kita berbangga-bangga. Wong dengan air saja, dengan makanan saja, ketika tidak masuk di dalam tubuh kita, itu menjadi persoalan tersendiri. Bagaimana kemudian kita tidak mau mengesahkan Allah? Bagaimana kemudian kita tidak bertakbir kepada Allah? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dengan kemudian kita memperbanyak takbir, baik itu ketika memasuki hari raya ataupun setelahnya, atau dalam proses-proses Ramadan ini, maka wala'allakum tashkurun, agar engkau menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Terkadang syukur itu bukan karena kita sedikitnya harta atau apa yang diberikan Allah kepada kita, tetapi lebih kepada persoalan hati syukur itu. Tidak menerima apa yang ada di dalam diri kita, walaupun sebenarnya sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Maka ma la yatimmu ala qalil ma la yashkuru alal qalil la yashkuru al kasir. Dalam sebuah kaidah Arab, orang itu kalau tidak bisa bersyukur terhadap sesuatu yang sedikit, maka yakinlah ketika Allah memberikan yang banyak, dia tidak akan pernah bersyukur. Ketika kita menjadi mahasiswa, uang 1.500 itu sangat berharga, bisa diberikan untuk gorengan sama satu air. Ketika zaman dulu saya masih mahasiswa itu 1.500 sudah makan sampai sore. Tapi ketika uang itu sudah menjadi lebih banyak, tidak lagi makanan yang seperti itu tadi yang kita inginkan, maka kaidahnya ma la yashkuru 'alal qalil la yashkuru 'alal katsir. Siapapun di antara kita ketika waktu sempitnya tidak mensyukuri atas kesedikitnya harta itu, atas rezeki yang diberikan Allah saat sempit itu, maka yakinlah ketika sudah banyak Allah memberikan kelapangan kepada kita, maka kita juga tidak akan mensyukuri itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.